Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang riset pasar secara digital atau online menggunakan platform Google Trend. Contohnya, kita bisa buka langsung Google Trend. Ini saya cari kata kunci populer di Google. Kata kuncinya yang muncul ini Google Trend, maka saya klik. Explore what the word is searching. Kata apa yang mau kamu cari. Misalnya saya mau cari tentang baju gamis gitu ya. Di Indonesia baju gamis. Oke. Kamu bisa tahu di mana wilayah paling banyak yang mencari baju gamis. Itu ada di Aceh, Sulawesi, Jambi, West Sumatera, Riau, dan banyak lagi. Nah, ini contoh ya menggunakan Google Trend. Jadi kata kunci yang sering dilihat orang ya, rising artinya yang sedang muncul, yang sedang lagi naik-naik daunnya saat ini gini. Nah, ini ada model gamis broca terbaru ya. Gamis couple model gamis terbaru ya. Ini yang sering muncul, yang sering diketikkan orang ke dalam browser atau ke mesin pencarian yang lain. Jadi dari sini bisa kamu analisa ya, bahwa seandainya kamu membuat suatu judul ya di Google atau di penjualan online ya, misalnya Shopee ya, itu gunakan ya kata kunci seperti ini untuk mencari agar yang kamu tawarkan itu langsung muncul saat di mesin pencariannya ya. Jadi ini contohnya ya, jadi di sini bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ya, ada yang bertanya sama saya, apa sih pentingnya riset pasar gitu. Nah, kalau tidak ada seperti ini, tidak ada riset pasar seperti ini, kamu tidak tahu ya gimana cara memasarkannya ya. Kalau di online apa yang mau kita sajikan gitu ya, judulnya apa kita buat di situ ya. Kalau dengan begini kan kita langsung tahu, oh ini gitu ya. Ini yang lebih bagus gitu ya. Jadi lebih gampang ya daripada kita menggunakan cara tradisional, misalnya menjual di pasar tradisional. Nah, kalau ini misalnya kita jual di pasar online, maka kita ikutin aturan-aturan online. Nah, kita bisa compare juga, misalnya kamu mau buat usaha gitu ya. Misalnya ini saya contohkan aja Yamaha misalnya. Nah, di sini Honda gitu ya. Compare-nya. Nah, kamu lihat ternyata di Indonesia yang paling banyak itu Honda ya, lebih banyak Honda daripada Yamaha. Ini kok baju gamis? Sorry, ini baju gamis ya, Yamaha. Nah, ini tetap lebih banyak yang Honda. Ya, kamu lihat di sini yang terbanyak itu Yamaha itu ada di Maluku 45% dan Honda itu 55%. Itu terbanyak ya. Ya, tapi tetap dia Honda yang terbanyak ya. Yang paling banyak Honda di Aceh ya 82%, Yamaha 18%. Jadi kamu bisa analisis itu produk-produk apa yang mau kamu kerjakan. Misalnya mau buka showroom apa yang mau kamu buka gitu ya. Bisa analisis. Apalagi misalnya baju, kalau ketika mendekati lebaran ini ya, gamis atau kaos misalnya. Misalnya sini saya kaos. Nah, ini berdekatan ya, irisan ya. Ini
kaos 18% di Aceh, gamis lebih banyak gamis ya. Jadi kalau yang nuansa-nuansa Islamik biasanya lebih banyak ya, gamis gitu. Kalau kita balik lagi ya, North Sulawesi lebih banyak ya, kaos ya. Ini bisa juga kamu bisa prediksi apa yang mau kamu pasarkan gitu. Ya, di mana? Ya, misalnya kamu mau berjualan di Medan gitu ya. Ya, jualan di Medan, kamu menggunakan Facebook, item apa yang cocok dipasarkan di Medan gitu. Jadi kamu sebarkan di iklan di Facebook misalnya. Itu contoh menggunakan Google Trend. Ini juga cocok ya, bukan hanya produk, misalnya konten juga ya, konten kreator misalnya. Nah, ini konten kreator. Misalnya saat ini kamu mau makanan biasanya populer nih ya, berbuka puasa. Ini di Maret 13 ini naik deh, naik tajam ya, karena di bulan Ramadan ini naik tajam ya. West Sumatera, Riau ya, ini di mana posisinya kamu bisa dilihat di sini. Ini hampir di seluruh Indonesia mengakses ini lagi populernya nih ya, sedang populernya. Ini yang sedang naik daun berkaitan dengan berbuka puasa nih ya. Nah, racing yang topnya, ini ada topnya, makanan buka puasa, menu berbuka puasa. Ini yang sering diakses sepanjang masa ya. Kalau ini yang sedang naik daun ya, saat ini. Nah, mana yang mau kamu pilih terserah ya. Jadi itu yang bisa dianalisis dari web ini gitu. Jadi nampak di sini ya, digital asset development ya. Ada yang bertanya juga apa pentingnya digital asset development ya, membangun aset digital ya, seperti video ya. Kalau kita nggak kita bangun asetnya dengan standar SEO, misalnya ini kata kunci dan segala macamnya ya, itu nggak ditonton orang gitu. Produk gitu ya, kalau kita tidak bangun secara digitalnya, karena kita berjualan online ini nggak dilihat orang, nggak dibeli orang. Jadi itu pentingnya. Jadi ada yang bertanya itu seperti itu mas saya. Jadi sekalian saya jawab ya. Nah selanjutnya ada tools lain. Ini contohnya keywordtools.io. Kamu buka aja dan ini berbayar ya. Ini berbayar. Kamu bisa cari di sini yang lagi populer, misalnya di Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, dan Twitter ya, di Indonesia apa saja ya. Misalnya ini search volumenya nih, berapa banyak volume yang mengakses itu, yang mengetik kata kunci seperti itu ya, sedang trendingnya, maksudnya ini berapa persen trendingnya ya. Sayangnya tidak nampak kita karena ini berbayar. Ya, contohnya ini misalnya baju lebaran ya. Ini karena sedang puasa mau lebaran, ini biasanya dia akan lebih banyak di situ. Lebaran tadi ya. Ini lebaran. Tetap ini nampak ya, diakses. Ini trendingnya turun ya, searching volumenya dia banyak ya. 21%, tapi dia sedang turun, tapi tetap dia banyak yang akses ini ya. 21.000. Ini sedang naik daunnya baju lebaran 2022 ya. 44%. Ini lebih, yang ini baju lebaran terbaru ini 230%. Ini tren, sedang naik tren, tapi tetap yang ini kata kunci yang terbanyak di akses ya. Nah ini bisa kamu lihat, ini bisa kamu gunakan. Ini tadi ya, bisa terjawab ya pentingnya mesin apa namanya ini, analisa pasar ya.
salah satu analisa pasarnya seperti ini, menggunakan tools yang ada ya, dimaksimalkan seperti kata kunci. Atau kalau misalnya kamu menggunakan ya, tradisional ya, kamu buat sendiri kuesionernya. Ini susah memang, tapi ya kuesioner biasanya kalau untuk wilayah sendiri atau teman-teman sendiri mungkin bisa pasarnya kamu ya, itu menggunakan misalnya polling di YouTube ya, dan banyak lagi segala macamnya. Yang polling di Google di Facebook misalnya. Nah, jadi sini tadi ada juga kemarin ada yang nanya contoh riset pasar secara online seperti apa. Ini ya, ini saya tunjukkan. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu secara umum sudah terjawab ya, bagaimana cara riset pasar ya, menggunakan keyword ini, kata kunci ya, karena biasanya online itu orang nyari di keywordnya ya, kata kuncinya, orang searching apa gitu ya. Nah, ada juga kalau di YouTube ini kamu install, dia langsung lengket di aplikasi YouTube. Ini plugin dari YouTube ya. Ini saya gunakan supaya saya menentukan judul dari YouTube-nya apa, supaya dilihat orang. Contohnya, misalnya tutorial Excel. Nah, very good ya. Sangat, kalau kamu buat seperti ini very good ya. Yang sering dicari orang search ya, ini adalah tutorial Excel distribusi normal, tutorial Excel fungsi random ya, dan between pada Excel. Ini sering dicari orang ya. Jadi apa yang mau kamu sajikan misalnya kamu membuat tutorial Excel gitu ya, judulnya apa cocoknya ya, maka kamu carilah fungsi sini. Misalnya untuk VLOOKUP ya, ada nggak di sini? Nggak disajikan ya, good nah, tapi rendah dia. VLOOKUP tutorial belajar VLOOKUP di Excel misalnya ini. Nah, ini agak lama ya karena internetnya seperti ini. Jadi seperti inilah contoh ya. Ada yang menanya gimana sih contohnya analisis pasar. Nah, bisa ya dapat dan bisa kamu terapkan juga nanti. Nah, ini very good 67%, tapi dia tidak kasih no relevant video search font. Yang video yang udah yang tersedia yang untuk tutorial belajar VLOOKUP ini tidak tersedia. Nah, kata kuncinya tidak tersedia. Jadi ini video in search result, ini ada 195 video ya. Jadi bisa skor analisnya bisa kamu lihat di sini ya. Search volumenya itu rendah, computation unweighted ya. Jadi kompetisinya ketika kamu menggunakan ini tutorial belajar VLOOKUP Excel, dia otomatis konten kamu yang terlihat karena dia orang jarang menggunakan itu, tapi sangat tinggi ya. Optimization strength-nya juga excellent. Nah, itu contohnya. Mungkin itu semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.